Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rahayu, NPM 1911040505. Di sini saya akan menjelaskan resume buku Reading and Adult English Language Learners by Miriam Bird, Joy Craft, Peyton, dan Rebecca Adam. Buku ini ada 4 section. Section yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keaksaraan orang dewasa perkembangan dalam bahasa Inggris. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan literasi orang dewasa yang belajar bahasa Inggris dan harus dipertimbangkan dalam merencanakan instruksi untuk mereka? Faktor-faktor ini termasuk peserta didik, usia, motivasi untuk membaca, lingkungan instruksional, hidup dan kerja, latar belakang sosial budaya, status sosial ekonomi, dan kemampuan atau ketidakmampuan belajar atau pusat nasional untuk literasi ESL pendidikan tahun 1998, Weekly dan Good tahun 1992. Literasi bahasa pertama, Hanley 1992 berpendapat bahwa jenis-jenis latar belakang literasi L1 berikut ini harus dipertimbangkan dalam pendidikan ESL orang dewasa, pre-literate, non-literate, simulate membaca, dan melek alfabet non-Romawi, Bridge 2002. Menambahkan jenis ini non-melek alfabet atau lihat Bridge 2002 halaman 27-38 dan Hanley 1992 untuk diskusi mendalam tentang kategori ini. Bridge dan lainnya, Hilferly 1996, Struktur 2002 menambahkan aksara Romawi yang melek huruf. Pembelajar pramelek huruf berasal dari budaya di mana literasi tidak umum di semua tempat kehidupan sehari-hari. Kategori ini mencakup pembelajaran yang bahasa ibunya tidak tertulis atau saja ditulis atau sedang dikembangkan. Misalnya, kebanyakan orang Bantu di Somalia buta huruf dalam bahasa asli mereka. Alfmai karena baru belakangan ini dikodifikasi orang-orang Dinka atau kelompok pengungsi dari Sundan jika buta huruf karena bentuk tertulis untuk bahasa mereka dalam proses yang sedang dikembangkan. Pelajar bahasa Inggris praliterasi sering memiliki sedikit atau tidak ada paparan teks tertulis dan mungkin tidak menyadari tujuan pose literasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka perlu diajari cara menulis bahasa bekerja secara tradisional, instruksi keaksaraan untuk pelajar pramelek huruf dibangun di atas dasar mereka pengetahuan bahasa lisan dan didukung oleh kegiatan bahasa lisan. Pelajar pramelek huruf harus menerima literasi ESL khusus instruksi selain ESL lisan. Karena mereka umumnya berkembang lambat dalam keaksaraan dan pengajaran bahasa lainnya dan membutuhkan pengajaran ulang keterampilan dan konsep. Mereka harus ditempatkan secara terpisah kelas dari pelajar yang melek huruf. Pelajar yang tidak melek huruf berasal dari budaya di mana literasi tersedia, tetapi mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap instruksi keaksaraan. Seringkali karena status sosial ekonomi, misalnya banyak pelajar dewasa dari Sentral Amerika mungkin tidak tahu cara membaca atau menulis dalam bahasa Spanyol asli mereka karena sekolah yang terganggu karena perang dan kemiskinan. Mungkin peserta didik ini tidak belajar membaca. Mereka mungkin memiliki beberapa paparan bahasa tertulis, ukuran, dan dengan demikian mungkin memiliki kesadaran yang lebih besar dari nilai dan penggunaan literasi dari pelajar pramelek huruf. Kemudian
Pembelajar similiterasi biasanya memiliki akses ke literasi dalam budaya asli mereka. Tetapi karena status sosial ekonomi atau situasi pendidikan mereka tidak mencapai tingkat melek huruf yang tinggi dalam bahasa ibu mereka. Para pelajar ini mungkin telah meninggalkan sekolah pada usia muda karena alasan ekonomi atau politik. Seperti yang kasus dengan banyak pengungsi Asia Tenggara dan imigran Amerika Tengah hibah pada 1970-an dan 1980-an. Dalam sebuah studi kecil tentang pelajar bahasa Inggris, Hamong di pengungsi di Thailand menemukan bahwa orang dewasa dengan literasi minimalisi di Hamong memperoleh keterampilan membaca bahasa Inggris lebih banyak dapat dibandingkan mereka yang tidak memiliki literasi Hamong. Para peneliti sekarang mengidentifikasi siswa yang telah dididik terutama di Amerika Serikat, tetapi memiliki karakteristik yang mirip dengan yang dijelaskan tadi. Disebut sebagai pelajar generasi 1,5, mereka telah berimigrasi ke Amerika Serikat. Tempat mereka bersekolah dan mengembangkan kefasihan lisan dalam bahasa Inggris. Namun, mereka tidak melek dalam bahasa ibu mereka, dan mereka berjuang dengan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Mereka mungkin tetap berada di kelas ESL sepanjang pendidikan sekolah umum mereka dan mengikuti program ESL sebagai dewasa atau membutuhkan perhatian khusus dalam program perguruan tinggi. Sebagai akibat dalam kegagalan sebelumnya, banyak orang yang buta huruf termasuk generasi 1,5, pembelajar mungkin mendekati pembelajaran literasi bahasa Inggris dengan gentar. Mereka butuh diberikan kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam pendidikan situasi dan untuk mengembangkan citra positif diri mereka sebagai pembaca. Pembelajar dari bahasa logografi yang telah belajar mengandalkan petunjuk visual mungkin mencoba membaca dalam bahasa Inggris dengan menghafal seluruh kata. Kemudian latar belakang pendidikan. Keaksaraan bahasa pertama pelajar sering dikaitkan dengan pengalaman pendidikan mereka. Ensgrave dan Stoller 2002 mengidentifikasi latar belakang pendidikan sebagai salah satu faktor pembeda dalam pembelajar literasi L1 dan L2. Mencatat bahwa L2 peserta didik membawa harapan mereka tentang instruksi keaksaraan dari pengalaman literasi untuk tugas belajar membaca di L2. Pembelajar dengan literasi terbatas atau tidak ada dalam bahasa pertama mereka kemungkinan memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman dalam pendidikan formal. Peserta didik ini mungkin tidak terbiasa duduk di meja untuk waktu yang lama, mendengarkan guru, dan berinteraksi dengan orang dewasa lainnya sebagai sesama peserta didik. Sebagian besar pendidikan mereka, pengalaman mungkin melibatkan menonton dan belajar dari orang lain. Mereka belum mempelajari keterampilan belajar yang umum bagi siswa dengan pendidikan formal. Oleh karena itu, pembelajaran mereka mungkin tidak dapat mencerminkan pembelajaran yang memiliki lebih banyak pengalaman dengan pendidikan formal. Kemudian, bahasa kedua, kemahiran pembelajaran bahasa Inggris dewasa memiliki berbagai tingkat kemahiran dalam bahasa Inggris yang dapat mempengaruhi kecepatan membaca dan pemahaman mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa membaca bahasa pertama kemampuan dalam prediktor yang kurang signifikan dari kemampuan membaca bahasa kedua daripada kemahiran bahasa kedua, terutama di kalangan pelajar yang lebih rendah. Akibatnya,
Positif pengaruh literasi bahasa pertama seperti yang dibahas di atas mungkin dibatasi oleh provasi dalam bahasa kedua. Bagian berikut membahas dua komponen berpengaruh dari bahasa kedua mengukur kemahiran pengetahuan kosakata dan kemahiran sintaksis dan peran mereka dalam belajar membaca. Ini yang pertama, pengetahuan kosakata. Salah satu komponen kemahiran berbahasa yang terbukti memiliki efek yang kuat pada pemahaman membaca adalah pengetahuan kosakata dalam bahasa ukuran sedang dibaca. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengetahuan kosakata adalah diperoleh melalui membaca yang ekstensif dan sering. Interaksi ganda ini adalah dari paradoks pemula. Peserta didik perlu membaca untuk mendapatkan pengetahuan kosakata, tetapi mereka membutuhkan pengetahuan kosakata untuk membaca. Atau spesialis membaca termasuk Greb dan Stoller 2002 dan Lauper 1997 mengandaikan bahwa minimal 3.000 kata diperlukan untuk dapat membaca secara mandiri sepenuhnya dalam bahasa kedua. Breadth jumlah kata yang diketahui pelajar atau jumlah konten di mana pelajar akrab dengan kosakata. Kedalaman jumlah pengetahuan yang dimiliki pelajar tentang kata-kata individu termasuk fonologi atau pengucapan, ortografi ejaan, morfologi, part of speech, awalan, bagaimana awalan dan akhiran mengubah arti dalam penggunaan kata. Kemudian sinteks, konotasi, polisemi, dan daftar dalam konteks apa kata itu digunakan. Pengetahuan kosakata lebih dari sekedar pengetahuan tentang makna dasar dari kata-kata. Pemahaman dipengaruhi oleh luasnya atau ukuran dari suatu pembelajaran kosakata dan kedalamannya atau pengetahuan tentang pengucapan dan ejaan, sifat morfologis, sifat sintaksis, konotasi, polisemi, atau makna banyak kata, dan register atau konteks dan kesesuaian. Demikian pula sensitivitas introvert, kemampuan membaca untuk menggunakan keduanya informasi fonologis dan morfologis untuk proses dan dipahami kata mempengaruhi decoding pada tingkat kata. Kemudian kemahiran sintaksis. Sedangkan hubungan antara kemahiran sintaksis dan bahasa kedua, pemahaman membaca kurang dipelajari dengan baik dibandingkan dengan pengetahuan kosakata, tetapi ada hubungan yang pasti antara memahami struktur bahasa dan memahami teks tertulis. Siswa dengan sintaksis yang lebih besar pengetahuan lebih mampu memproses teks pada tingkat kalimat dan menggunakan ini pengetahuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang arti dari suatu bagian. Siswa harus diajarkan bagaimana menghubungkan bentuk dengan makna dan untuk mengidentifikasi isyarat yang menandakan hubungan itu. Misalnya penggunaan of, ed untuk membentuk kata sifat seperti dalam hewan yang marah. Pembelajaran tata bahasa harus diintegrasikan dengan instruksi membaca untuk memperkuat pembelajaran tata bahasa itu sendiri. Untuk meningkatkan pemahaman bacaan dan untuk memberikan konteks untuk pemeriksaan struktur gramatikal, tata bahasa secara tertulis teks memiliki keuntungan dibekukan pada halaman sehingga dapat diperiksa dan dianalisis. Tidak seperti tata bahasa yang terjadi dalam percakapan yang lalu dengan cepat atau sulit untuk mendengarkan dalam alur bicara. Misalnya penanda bentuk lampau sulit didengarkan ketika A atau T suara mengikutinya. Kemudian section 2, proses belajar membaca dalam bahasa kedua. Pertanyaan tentang apa yang terlibat dalam proses belajar membaca telah menarik minat ilmuwan kognitif dan
psikolog selama bertahun-tahun, kecuali untuk studi magnetic resonance imaging fungsional, misalnya Lyon dan Krasnegor 1996, Lyon dan Rusmey 1996, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kami melakukannya tidak benar-benar melihat bukti dari proses membaca seperti yang terjadi. Peneliti memiliki menggunakan bukti dari analisis bacaan lisan, dari studi gerakan mata, dan dari tanggapan peserta didik pada kegiatan pasca membaca dan menyimpulkan proses yang terjadi dalam pikiran sebagai pembaca mengambil informasi tertulis. Guru perlu memahami proses membaca untuk membantu orang dewasa. Pembelajaran bahasa Inggris mengembangkan keterampilan dan strategi membaca. Untuk mengevaluasi keefektivitas teknik pedagogis yang dirancang untuk membangun kemahiran membaca, dan untuk menerapkan teknik-teknik itu dalam instruksi mereka. Dan untuk memahami dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Kemudian teori dan penelitian. Yang pertama, model membaca. Peneliti telah berusaha untuk menggambarkan proses membaca dengan menggunakan model. Bagian ini membahas beberapa yang lebih berpengaruh. Model-model ini menggambarkan proses membaca secara umum dan tidak khusus untuk proses bagaimana orang dewasa belajar membaca dalam bahasa kedua. Kemudian, model dari bawah ke atas. Model bottom up fokus pada bagaimana pembaca mengekstrak informasi dari teks dari halaman ke pikiran. Kemudian model atas ke bawah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa model bottom up tidak memperhitungkan fenomena membaca yang diamati. Misalnya peneliti melakukan studi mismatch analisis atau analisis kesalahan membaca dibuat dalam bacaan lisan, menyimpulkan bahwa tidak secara pasif menerima informasi dari teks, melainkan secara aktif terlibat dalam memprediksi makna berdasarkan isyarat dari teks atau inferensi dan latar belakangnya pengetahuan. Kemudian, model interaktif. Model bottom up menggambarkan pembaca sebagai dimakna dengan berpindah dari huruf ke kata, ke frase, dan kalimat dan tiba dalam arti. Model top down menggambarkan pembaca sebagai makna yang diturunkan terutama dari prediksi tentang teks dan latar belakang pengetahuan. Model interaktif mengandaikan bahwa kedua proses bekerja sama, pengenalan kata, kemampuan bottom up untuk mengubah huruf menjadi suara. Oleh keterampilan top down menerapkan latar belakang pengetahuan, inferensi, dan prediksi untuk diskusi. Greb dan Stoller berpendapat bahwa model interaktif yang dimodifikasi diperlukan untuk memahami membaca pemahaman. Model-model ini akan menyoroti jumlah proses yang terjadi saat pembaca menerjemahkan dan memahami teks. Banyak proses yang digunakan pembaca lancar adalah dari bawah ke atas dan otomatis. Pengenalan melibatkan mendapatkan informasi dari huruf dan fonologi dan huruf bentuk, bahkan menggunakan pengetahuan tata bahasa bisa hampir otomatis. Kemudian model internal peserta didik. Pembelajar bahasa Inggris dewasa yang literasi makan atau yang telah terkena keaksaraan dapat mendekati pembelajaran keaksaraan dengan model mereka sendiri, seringkali di bawah sadar. Dari proses membaca yang mungkin mempengaruhi perilaku membaca mereka, kemampuan membaca, penelitian telah menunjukkan pentingnya keterampilan berikut dalam membaca.
pengembangan, pemrosesan fonologi, pengenalan kosakata, dan pro-taktik penghentian dan pengaktifan skema. Kemudian pemrosesan fonologi. Pemrosesan fonologi adalah tindakan menafsirkan ingrafem atau huruf sebagai suara dan menggabungkan string huruf dengan benar menjadi suku kata dan kata yang dapat diucapkan. Ini termasuk kesadaran fonemik atau kesadaran proses. Kemudian pengenalan kosakata. Pentingnya kosakata dalam bahasa kedua mengembangkan membaca telah dipelajari secara ekstensif. Ketika pembaca dapat memahami kata-kata atau kosakata dengan cepat, mereka lebih mampu memahami arti dari sebuah kalimat atau bagian. Kapan pembaca berjuang dengan pemahaman kata-kata atau kosakata, individu mereka akan mengalami kesulitan menghubungkan arti kata-kata dalam kalimat atau bagian. Peserta didik dalam situasi ini dapat memecah kode rea dengan baik, tetapi mereka mungkin melakukannya dengan pemahaman yang terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melatih pembaca bahasa kedua tentang akurasi dan pengenalan kosakata yang tepat dapat meningkatkan pemahaman bacaan mereka. Kemudian pemrosesan sintaksis. Untuk memahami teks tertulis, peserta didik harus mengenali hubungan gramatikal antara kata-kata. Pemrosesan sintaksis melibatkan penggunaan urutan kata, misalnya subjek diikuti oleh kata kerja dan morfologi isyarat, misalnya bentuk, lampau, dan penandaan suara pasif, untuk memahami arti dari sebuah frase atau kalimat secara keseluruhan. Kemudian skema mengaktifkan. Bagian dari pemahaman membaca melibatkan mengisi apa tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Bacaan yang tersirat seperti ini sering melibatkan penggunaan skema, latar belakang pengetahuan yang dimiliki pembaca tentang dunia. Fitur tekstual mengaktifkan skema. Kemudian implikasi untuk praktik. Yang pertama, model membaca. Tujuan dari instruksi membaca adalah untuk membantu pelajar menggunakan keterampilan decoding teks dan latar belakang pengetahuan untuk memahami bahasa tulis. Dengan orang dewasa belajar bahasa Inggris, keterampilan pemrosesan fonologis dan decoding ortografis harus diajarkan secara langsung. Pelajar dengan literasi terbatas dalam bahasa ibu mereka atau dengan literasi alfabet non-Romawi mungkin perlu lebih banyak latihan dengan huruf pengenalan dan pemrosesan fonologis daripada yang berkembang dengan baik literasi alfabet Romawi. Namun pelajar dengan literasi alfabet Romawi juga membutuhkan instruksi langsung dan praktik dengan fonologi bahasa Inggris dan ortografi yang mungkin termasuk fonik kegiatan berbasis. Kemudian model membaca internal peserta didik. Pembelajar bahasa Inggris dewasa harus menyadari strategi yang dapat mereka gunakan untuk memecahkan kode kata, sintaksis, dan struktur teks bahasa Inggris. Peserta didik yang kurang memperhatikan ketelitian dalam membaca dapat terlibat dalam kegiatan yang mendorong diskriminasi huruf dan kata yang akurat. Seperti latihan pramembaca di mana mereka secara lisan membaca daftar kata-kata yang diambil dari teks dan membaginya menjadi suku kata dan suara. Kemudian pemrosesan fonologi. Keterampilan pemrosesan fonologis adalah salah satu komponen keterampilan membaca utama yang membedakan penutur asli dan bukan penutur asli bahasa Inggris yang belajar untuk membaca. Kemudian ada pengenalan kosakata. Pengenalan kosakata dapat dibantu dengan melihat pratinjau kosakata
khusus teks sebelum teks dibaca, dan mempelajari kosakata frekuensi tinggi. Meskipun daftar kosakata tradisional bisa jadi menakutkan dan membosankan, lebih banyak lagi instruksi kosakata interaktif, termasuk penggunaan teknologi untuk memberikan atau berlatih melalui perangkat lunak. Dapat membantu untuk pengembangan kosakata dan pengguna teknologi komputer. Dengan cara ini juga dapat berfungsi untuk memotivasi pelajar, karena mereka dapat melihat latihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bahasa dan keterampilan komputer. Pembelajar bahasa kedua mungkin ini menggunakan kamus Dwi Bahasa daripada bersikeras terhadap penggunaannya. Guru dapat menunjukkan keuntungan dan kerugian menggunakannya. Di satu sisi, mereka dapat mudah untuk menggunakan, di sisi lain mereka tidak selalu menunjukkan nuansa kata dan terjemahannya mungkin tidak sebentar atau selengkap yang dibutuhkan pelajar. Kemudian ada pengaktifan skema. Membaca bahasa kedua akan lebih berhasil ketika skema sudah familiar kepada para pembaca. Informasi latar belakang topik disediakan sebelum membaca dimulai dan membantu peserta didik membangun skema dan meningkatkan pengetahuan budaya. Sebaliknya, diperlakukan untuk memahami teks. Kemudian ada kita menuju ke section 3. Membaca untuk belajar. Membaca pada hakikatnya adalah proses mendapatkan informasi dari bahasa tulis, mengukur sementara konsep membaca untuk belajar di area konten sudah familiar. Misalnya, jika kita ingin belajar tentang berkebun, kita dapat membaca buku, artikel, dan web situs tentang berkebun. Kita kurang akrab dengan konsep membaca untuk mendapatkan pengetahuan tentang bahasa. Kemudian, teori dan penelitian. Pengertian membaca untuk belajar pertama kali mendapatkan perhatian di bidang ESL di akhir 1970 dan awal 1980-an dengan tulisan Stephen Krashen. Peneliti fokus tentang masalah ini dengan pembelajar bahasa Inggris dewasa, termasuk antara lain Chocolate 1993. Kemudian ada implikasi untuk praktek. Membaca dapat membangun kosakata bahasa kedua, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis, serta kemampuan membaca. Guru perlu hati-hati memilih teks untuk pelajar atau membantu mereka dalam memilih teks mereka sendiri sesuai tingkat kesulitan membaca yang sesuai. Dengan fokus pada tingkat decoding, kosakata pengetahuan umum dan pengetahuan budaya atau latar belakang yang dibutuhkan untuk menangani teks. Mereka juga perlu mengembangkan kegiatan kelas yang membantu peserta didik memahami, berdiri, dan bekerja dengan teks. Guru harus membantu siswa mengidentifikasi topik yang mereka minati untuk dipelajari dan membaca tentang dan sumber daya pada topik yang mereka mungkin untuk memahami. Siswa dari budaya dan kelompok sosial ekonomi yang berbeda, dari usia yang berbeda, cenderung menemukan topik yang berbeda dan menarik. Sebagai contoh, siswa yang lebih muda mungkin lebih tertarik membaca tentang fashion, film, atau musik. Siswa yang tertarik dengan pendidikan tinggi di negara berbahasa Inggris mencoba untuk mungkin lebih tertarik pada bidang kurikuler tertentu seperti kimia atau komputer. Siswa dalam program literasi tempat kerja mungkin tertarik pada membaca artikel yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ketika siswa di kelas memiliki minat yang berbeda, guru dapat mencoba untuk menemukan teks yang menarik minat umum atau mencoba untuk memasukkan setidaknya satu teks dalam setiap siswa bidang minat. Dengan pilihan terakhir, siswa dapat mengambil peran ahli dalam diskusi bacaan tentang topik yang mereka minati. Untuk ekstensi membaca
dilakukan di luar kelas, siswa harus memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai topik dan jenis teks yang menarik minat mereka. Kemudian yang terakhir, section 4, ringkasan, temuan, dan implikasi untuk praktek dan penelitian. Setiap keaksaraan untuk orang dewasa, belajar bahasa Inggris adalah kompleks dan multi-proses. Guru perlu menyadari bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi mendorong perkembangan membaca orang dewasa dalam bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika merancang dan mengimplementasi program, kurikulum, dan instruksi. Ini termasuk pribadi atau proses membaca dan faktor perkembangan bahasa. Kemudian faktor pribadi. Faktor pribadi yang mempengaruhi perkembangan membaca bahasa kedua meliputi latar belakang, linguistik, dan pendidikan peserta didik. Alasan dan motivasi untuk belajar membaca, usia instruksional, hidup dan lingkungan kerja, dan kemampuan atau ketidakmampuan belajar. Faktor yang paling penting, pendidikan latar belakang, literasi bahasa pertama, bahasa kedua, dan literasi dan tujuan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian latar belakang, pendidikan, dan literasi bahasa pertama. Pengalaman pelajar dewasa sebelumnya dengan pendidikan dan literasi mempengaruhi bicara mereka mendekati tugas memperoleh keaksaraan dalam bahasa Inggris dan cara-cara bahwa mereka memproses teks bahasa Inggris baik bahasa ibu maupun bahasa Inggris. Kemudian di sini ada kecakapan dan literasi bahasa kedua. Kemahiran bahasa lisan dalam bahasa Inggris juga memainkan peran penting dalam pembelajaran untuk membaca dalam bahasa Inggris, membantu pelajar bahasa Inggris untuk mengembangkan bahasa Inggris mereka, kosakata, pengetahuan tentang struktur bahasa Inggris, dan pemahaman bahasa Inggris, fonologi, dan struktur wacana semuanya dapat berdampak positif pada kemampuan membaca. Kemudian, tujuan pembelajaran literasi. Guru perlu menyadari alasan mengapa peserta didik ingin mengembangkan kemampuannya literasi bahasa Inggris. Ini mungkin termasuk keinginan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau maju dalam sebuah pekerjaan. Melanjutkan peserta didik lebih lanjut berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat anggota. Berpartisipasi dalam atau memimpin kegiatan komunitas, berkomunikasi dengan profesional di sekolah anak-anak mereka, dan lulus ujian. Kemudian ada proses membaca. Selain faktor peserta didik, guru perlu memiliki pemahaman tentang proses membaca dan pengembangan keterampilan membaca. Proses membaca adalah aktivitas kognitif yang kompleks, di mana informasi dari halaman tercetak kritis dan dilengkapi dengan informasi dan keyakinan pembaca sendiri. Instruksi dalam decoding saja tidak cukup, seperti instruksi yang hanya didasarkan pada memahami makna. Guru harus membantu peserta didik memahami bacaan, proses, dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan. Kemudian ada implikasi untuk praktek. Meskipun ada sedikit penelitian tentang pola perkembangan literasi orang dewasa, belajar bahasa Inggris bahkan ada lebih sedikit praktik terbaik untuk mengajar literasi untuk populasi ini. Banyak artikel yang diterbitkan melaporkan teknik yang digunakan untuk mengembangkan membaca dalam pengajaran ESL dewasa, namun sangat sedikit yang didasarkan pada studi yang cermat. Dilakukan secara terkendali, studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kemahiran lisan L2 dan literasi L1 berdampak pada perkembangan literasi L2 dan bahwa keterampilan keaksaraan transfer dari L1 ke L2. Penelitian menunjukkan bahwa strategi instruksional berikut adalah mempromosikan pengembangan literasi. Yang pertama, lebih banyak waktu instruksional dihabiskan untuk membaca. Kedua,
Membaca lisan selain membaca dalam hati, terutama di awal tingkat, dengan membaca lisan, orang dewasa dapat memperoleh umpan balik tentang decoding dan pengucapan dan dapat melatih pola sintaksis bahasa Inggris, infleksi, dan prosodi. Kemudian, ketiga, instruksi dan latihan penguraian kata untuk semua pelajar, bahkan mereka yang bahasanya menggunakan sistem penulisan alfabet Romawi, praktek seperti itu dapat meningkatkan pengucapan juga. Keempat, pengajaran kosakata eksplisit, terutama untuk tingkat menengah dan lanjutan, peserta didik tingkat pengajaran harus berusaha untuk mengembangkan baik ke dalam maupun luasnya kosakata. Kelima, pengajaran kosakata, terutama untuk permulaan dan menengah pelajar. Untuk pelajar tingkat lanjut, instruksi kosakata mungkin tidak selalu harus mendahului membaca. Beberapa instruksi kosakata harus termasuk dalam kelas atau instruksi eksplisit dalam morfologi atau akhir kata, tata bahasa, dan struktur teks. Instruksi eksplisit dalam penggunaan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman untuk pelajar bahasa Inggris pemula, gambar dan grafik yang menemani teks dan teks dengan kosakata yang berulang dan dapat diprediksi dan struktur tata bahasa berguna. Untuk semua pelajar, tinjau dari judul, heading, gambar, dan grafik untuk meningkatkan pemahaman kosakata dan konten yang berguna. Kemudian penggunaan bahasa bacaan pada atau sedikit di atas tingkat bagian pembacaan dan kemampuan bahasa. Peserta didik tidak boleh diminta untuk membaca teks yang lain jauh melampaui tingkat kosakata mereka. Kemudian terakhir, ada penggunaan bahasa bacaan yang berkaitan dengan tujuan peserta didik. Ini akan meningkatkan keterampilan mereka terkait dengan tujuan tersebut dan juga dapat mentransfer kemampuan membaca secara umum. Kemudian ada area untuk penelitian lebih lanjut. Jadi makalah ini menjelaskan kurangnya penelitian tentang bahasa Inggris non-pribumi dewasa, pembicara belajar membaca. Sebagian besar penelitian keaksaraan melibatkan membaca di kedua bahasa pertama dan kedua bahasa telah dilakukan dengan anak-anak. Temuan dari studi pengembangan literasi di kalangan anak-anak sangat membantu untuk memahami banyak aspek dari proses membaca, tetapi mereka harus tidak diterapkan pada orang dewasa tanpa pemikiran dan pertimbangan yang cermat dari latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan tujuan membaca yang dibawa orang dewasa ke pengalaman. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan bahasa Inggris dewasa membimbing peserta didik, terutama yang belajar di program pendidikan bahasa dewasa. Area di mana penelitian lebih lanjut diperlukan meliputi apa yang terjadi di otak ketika orang dewasa membaca bahasa kedua mengukur. Misalnya di bagian otak mana yang melakukan pembacaan kedua yang berbeda, kegiatan berlangsung. Kemudian apa peran kemahiran lisan dan literasi bahasa ibu bagi orang dewasa belajar membaca dalam bahasa Inggris, untuk apa peserta didik, pada tahap apa perkembangan mereka, berapa batas literasi bahasa ibu untuk membaca, keterampilan untuk mentransfer dari bahasa utama ke bahasa kedua, untuk apa peserta didik, pada tahap apa dalam perkembangan mereka. Kemudian bagaimana membaca ekstensif dalam bahasa Inggris memfasilitasi perkembangan kemampuan membaca bahasa Inggris dan kemampuan bahasa lisan. Jenis apa teks yang paling berguna, untuk apa peserta didik, pada titik mana dalam perkembangan mereka, ketika membaca untuk tujuan apa jenis panduan guru intervensi dan intervensi yang paling efektif. Kemudian bagaimana panjang, jenis, dan
intensitas pengajaran mempengaruhi kemampuan membaca peserta didik, pengembangan dari waktu ke waktu, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tingkat yang berbeda. Kemampuan membaca bahasa Inggris, level apa yang harus dicapai oleh pembelajar, berhasil dalam literasi L2 fungsional, kelas dan tes, dan pasca pembelajaran kedua. Kemudian, sejauh mana dan dengan cara apa program strategi membaca dikembangkan untuk anak-anak. Misalnya, instruksi fonik yang dieksplisit dan sistematis, digunakan secara efektif dengan orang dewasa. Kemudian sejauh mana dan dengan cara apa program membaca dapat dikembangkan penutur asli bahasa Inggris, misalnya program berbasis fonetik digunakan efektif dengan orang dewasa belajar bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, dengan cara apa aplikasi teknologi dapat membantu mempromosikan membaca perkembangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.